Halo. Oke, kita mau bahas nggak capek-capeknya kita bahas lagi tentang mainboardnya Jinka ya. Karena untuk populasi mesin Jinka ini memang banyak sekali penggunanya. Nah, di sini kita lihat di depan kita ini sudah ada mainboard Jinka jenis Jinka Pro. Ini ada dua. Untuk mainboard Jinka Pro itu banyak macam. Ada yang seperti begini, ada yang begini, ada yang lain lagi, ada yang bentuknya kecil panjang gini, kecil panjang, hampir seperti ini, ada juga. Nah, yang sering kejadian itu adalah koneksi USB-nya hilang, tidak terbaca di komputer seperti itu. Nah, untuk kerusakan seperti itu banyak sekali, itu faktor penyebabnya itu dari mainboardnya sendiri yang ada kerusakan. Kalau kita lihat ya, untuk secara awam gitu kan, perkiraannya kan bisa jadi dari colokan kabel USB-nya. Tapi colokan itu sebenarnya kalau secara fisik tidak kelihatan patah atau putus, itu berarti nggak ada masalah di komponen tersebut. Karena untuk komponen USB-nya sendiri yang ada board kecil itu yang nempel di casing, yang saya bentukannya lagi nggak ada sih, dia kecil begitu tuh, yang ada untuk dicolok kabel USB. Komponen tersebut hanya fungsinya sebagai, kalau kayak kita di secara kehidupan sehari-hari itu kayak colokan listrik biasa sebenarnya. Jadi dia nggak ada komponen yang berpengaruh. Nah, di situ hanya paling cuma ada fuse doang, dan fuse-nya itu jarang rusak. Yang sering-sering rusak paling colokan USB-nya itu. Jadi kayak misalnya di mesin itu, ini saya contohkan dari Arduino aja ya, dari board Arduino. Nah, yang inilah gampang. Nah, colokan ininya biasanya suka kadang rusak itu. Ini pinnya kan ada 4. Pinnya 4 itu dia jebol atau solderannya di sini. Itu kalau misalnya memang kerusakannya dari boardnya. Jadi boardnya itu kecil, dia bentuknya segini lah kurang lebih. Segini, tapi nggak ada komponen-komponen ini, dia hanya cuman ini, terus ada colokan-colokan gitu aja. Terus dia ke mainboard itu biasanya dihubungkannya pakai fleksibel, masuknya di sini. Nah, ini ada 3 mainboard di sini. Yang satu ini mainboardnya Jinka yang auto kontur. Yang ini mainboard Jinka Pro yang biasa, yang hanya cutting aja, yang belum auto kontur. Di sini semua tiga-tiganya ini kerusakan ada di kasus USB-nya nggak connect. Jadi 1, 2, 3 ini sama USB-nya nggak connect semua. Jadi untuk digunakannya sekarang hanya bisa pakai kabel COM. Nah, untuk yang Jinka Pro itu dia dihubungkannya kan pakai fleksibel seperti ini. Masuk ke sini, masuk ke USB board, baru dari USB board nanti bisa colok kabel USB ke komputer seperti itu. Nah, kalau untuk yang Jinka auto kontur, Jinka NXL AC atau Jinka Pro auto kontur serinya itu pakainya seperti ini, atau Jinka GC juga pakai ini. Pakai Jinka GC pakai ini. Kalau Jinka GC untuk koneksi USB-nya dia coloknya ke sini, baru nanti ke papan boardnya. Terus kemudian nanti untuk kabel COM di sini, untuk yang flash disk di sini. Seperti itu. Cuman pakai flash disk itu kadang hasilnya agak, kita kan harus simpan ke flash disk dulu, baru nanti buka di mesin kan, cari filenya di situ. Tapi agak ribet lah gitu. Jadi yang lebih enak ya pakai COM ini. Kalau pakai COM, kalau misalnya USB-nya udah nggak fungsi, udah nggak kebaca, jadi di komputer biasa kasusnya nanti tulisannya unrecognized gitu. Ada tanda seru kalau kita buka di device manager itu ada tanda seru warna kuning tuh. Nah, kalau pakai kabel COM, ini kita harus pakai kabel serial
bawaannya mesin, karena kabel kom yang ada di pasaran itu nggak sesuai kan. Itu saya udah bahas di video yang sebelumnya. Nah, kabelnya colok ke sini dulu, baru nanti kabel komnya colok ke konverternya kan. Konverter baru ke komputer kalau misalnya pakai USB. Kalau misalnya di komputer ada colokan komnya, ya langsung ke colokan kom. Nah, kita sekarang mulai detail bahas penyebabnya di sini, penyebabnya di mainboard ini. Untuk koneksinya sendiri dari colokan tadi ya. Kita anggap dari colokan USB-nya masuk ke USB board, itu terhubungnya di sini. Nah, terhubung di sini itu melalui beberapa komponen. Di sini ada komponen resistor, terus kemudian ada di sini ada transistornya juga, transistor mikro di sini. Terus ini ada kapasitornya juga. Ini kapasitor. Dia baru masuk ke pin di sini. Untuk yang Jinka auto contour ini, dia masuk di pin ini. Oh ya, sebelumnya kita cari tahu dulu seri IC-nya. Ini seri IC-nya terlihat di sini ya. Terlihat di sini. Ini untuk yang Jinka auto contour, dia pakai seri STM32F103ZET6. Terus kemudian untuk yang Jinka Pro biasa ini, dia pakai yang lebih kecil. Ini serinya sama-sama F32 juga, cuman yang beda itu di sini. Jadi kalau untuk yang Jinka Pro, ini Jinka Pro biasa, Jinka Pro yang belum auto contour, dia pakai yang tipenya LQFP100 pin outnya. Terus kemudian untuk yang Jinka auto contour, dia pakainya LQFP144. Ini maksudnya 144, ini jumlah kakinya ini ada 144 kaki. Nah, untuk yang Jinka ini, untuk Jinka yang kita bahas dari yang Jinka Pro dulu ya. Ini yang auto contour kita sisihkan dulu. Untuk yang Jinka Pro, ini dia pin masuk dari sini kan. Ini USB board masuk set lewat lewat fleksibel. Terus kemudian jalur USB ada di sini. Jalur USB di sini. Nah, ini kita lihat yang udah dipretelin ini. Dia di sini nih jalurnya ini. 1 2 3. Kelihatan? Ini. Saya fokuskan. Nah, ini 1 2 3. Ini 1 2 3 ini dia. Ini groundnya, ini data 2, ini data min, data plusnya situ. Kalau kabel USB itu memang ada 4 pin, tapi yang kita pakai cuma 3. Yang dipakai itu cuma 3, satunya kosong, nggak kepake. Nah, saya ambil dulu. Nah, di video saya yang sebelumnya itu ada yang kelihatan saya lagi ngetes mainboard itu pakai pakai kabel jumperan ya. Nih kabelnya saya buat jumperan seperti ini. Jadi kabel USB yang ke komputer colok ke sini. Kalau saya pakai Jinka Pro, saya colokin ke sini begini. Ini posisinya merahnya di sebelah sini. Nah, begini. Ini kalau untuk di Jinka Pro yang kuning ini, kuning groundnya, kuning ground. Ini yang yang orange sama merah ini yang data masuk. Nah, kelihatan ya. Ini yang coklat ini saya pasang ke sini juga, tapi nggak berfungsi, dia nggak dipakai. Nah, ini kalau kita mau lihat posisinya seperti ini, terus kemudian begini nih. Nah, kita bahas lanjut lagi ke yang Jinka Pro dulu. Nah, ini di Jinka Pro yang udah saya pretelin colokan ini, colokan USB-nya. Ini saya buat begini. Nah, ini kita ngambil ini groundnya, ini data min, data plus ini. Nah, kalau kita lihat, kita runut jalurnya ini masuknya ke sini. Di posisi kita lihat skemanya di sini. Ini namanya diagram LQFP100, LQFP100.
Nah, ketemunya USB yang ada di sini, jalur USB yang masuk di sini, yang dari kabel USB colok itu ketemunya di pin 71 sama 70. Ini pin 71 sama pin 70. Jelas ya? Oke. Di PA12 sama PA11. Nah, kita lihat diagramnya di sini. Apa benar nih PA12 sama PA11? Kita lihat di sini datasetnya. PA. Mana nih? PA11. Sini kayaknya. Nah, ini sorry. Nih. Jadi kita lihat di dataset IC-nya ya. Ini untuk LQFP 100. Ini thread kaki 70 sama 71. PA11, PA12 itu fungsinya untuk USB. Ini di sini kelihatan kan? Ada keterangannya, ini USB juga. Nah, terus kemudian untuk yang jalur ini ada perbedaan juga dari yang lain. Ada yang pakai dia input dari sini. Input ini saya karena belajar teknis ininya juga secara otodidak ya. Jadi kita juga masih proses belajar ya. Kebetulan untuk seri mainboard yang ada dua di depan saya ini, dia masuk datanya dari jalur PA11 sama PA12. Dan kita cek dari dataset IC, itu memang benar di sini untuk ke USB DM sama USB DP-nya. Nah, sebenarnya di sini banyak ini lagi ya, banyak keterangan lagi. Ini biasanya yang UART begini, ini tanda untuk masuk data kalau nggak salah begitu. Cuman saya masih koreksi lagi ini karena saya sedikit minim literasi untuk ini masih, karena saya bukan dari jurusan teknis juga belajarnya gitu. Jadi kita nggak belajar secara formal di teknis ini. Kita untuk teknis ini belajar secara otodidak. Nah, ini kita lihat juga di sini ada PA 1, 2, 3. Ini dia jalur UART juga semua nih. USART. Ini karena IC seperti ini kan sebenarnya universal, bisa dipakai untuk alat apapun yang membutuhkan microcontroller. Jadi untuk di LCD TV aja pakai juga gitu kan. Alat-alat rumah tangga juga pakai. Nah, kita lihat jalurnya tuh di sini. Jadi memang untuk kasus Jinka yang USB-nya nggak kebaca, itu kerusakannya ya, kalau ada yang bilang oh itu kerusakan dari mainboardnya yang udah rusak, bener, pernyataan itu bener. Jadi jangan menyalahkan teman-teman teknisi yang lain, karena ada beberapa customer yang mengira bahwa dia itu dibodoh-bodohin oleh teknisi, padahal memang teknisi udah menyampaikan bahwa itu memang kerusakan dari mainboard gitu. Ya kayak saya sendiri memang bukan dari jurusan sama sekali tidak ada basic sekolah di bidang elektronika. Saya cuman modal modal mau belajar aja secara otodidak itu. Nah, seperti itu untuk di kasus Jinka Pro. Untuk di Jinka Pro kerusakannya memang dari sini. Jadi dia jalur masuk ke sini. Ini kita ini ada beberapa, jadi dari 3 ini kita udah coba-coba, ada yang bahkan kita udah ganti semuanya, dari mulai ini kapasitornya, ini kapasitor keramiknya kita ganti, resistornya kita ganti, kemudian ini transistor mikronya yang ini serinya S1 ya. Serinya S1 ini sudah kita ganti semua. Terus kemudian juga kapasitor yang SMD ini yang berhubungan ke sini sudah kita ganti, bahkan dari source masuknya di sini. Ini yang berhubungan sama
suplai daya dari sini. Ini udah kita angkat juga, kita ganti di sini, kita akalin, masih nggak mau juga, berarti memang dari si IC-nya ini. Nah sebenarnya dari IC ini ada jalur alternatifnya, cuman saya belum ketemu nih, belum ketemu untuk yang seri ini. Nah ini paling kita bisa ngambil nanti bypass, itu yang sering saya ambil itu masih dari sini, dari jalur untuk ke COM-nya yang saya bypass gitu. Jadi kalau untuk ngambil bypass dari kabel COM ini, dari jalur apa namanya, jalur COM ini, kita harus pakai konverter. Kita tambahin satu IC lagi, pakai IC apa namanya, IC pengolah data. Saya biasanya pakai CH341 atau CH340 atau pakai FTDI atau pakai Photon gitu. Kita masukkan ke sini, kita suntikan ke sini, ke IC ini apa namanya, RS32 nya gitu. Sama untuk yang Jinka AC. Nah sekarang kita sudahi untuk yang Jinka Pro ya. Jadi Jinka Pro, kalau untuk Jinka Pro tadi ini ya, dari colokan sini, dari colokan kabel fleksibel datanya, fleksibel yang ke USB board itu, ketemunya di jalur PA12 sama PA11. Ini di kaki nomor 71 sama 70. Nah sekarang kita lanjut untuk ke yang Jinka Auto Contour. Jinka Auto Contour, Jinka GC, Jinka apa namanya, Jinka Pro NXL AC. Ini mainboardnya. Mainboard tuh ada yang begini, terus kemudian ada juga yang di sini berenteng, ada kapasitornya lagi gede-gede itu. Yang segede-gede begini, kapasitor segede begini, jejer di sini ada. Itu bisa tuker-tukeran itu mainboardnya, nggak harus pakai itu, tergantung stok aja. Dari distributor ada stok mainboardnya yang mana ya, itu bisa dipakai, itu nggak masalah. Paling nanti tinggal kalibrasi skala aja, kalibrasi auto konturnya gitu. Nah sekarang ini kita lanjut untuk yang ngebahas IC punyanya Jinka NXL Pro atau Jinka NXL AC, Jinka GC. Nah ini seperti ini. Kita lihat jalur USB nya masuk melalui soket di sini, 3 pin tadi ya. Ini ada di video saya tuh sedang ngetes pakai ini ya. Jadi ini saya colokkan ke sini, saya colokkan begini. Nah udah, ini colok ke komputer, USB nya kebaca kalau memang kondisinya bagus. Ya kalau kondisinya nggak bagus, kondisinya USB nya tidak terbaca, ya kita mau nggak mau masuk pakai jalur yang ada di sini, pakai jalur apa namanya, kabel COM gitu, pakai kabel COM. Nah kalau pakai kabel COM kita pakai konverter seperti ini nih. Nah, biar kelihatan aja ada praktekannya. Kabel COM, mana kabel COM? Sebentar, saya cari dulu. Lupa naruh ini. Bentar ya, dicari dulu, dicari. Belum ketemu nih. Oke, konverter sih saya biasa pakai konverter seperti ini. Pakai konverter begini, terus kemudian nanti di sini saya kasih kabel. Oh, kayaknya udah di sini sih kemarin. Mana ya? Bentar, saya lupa naruhnya lagi. Barang-barangnya numpuk-numpuk soalnya. Oh ini, nih saya cari. Nah, saya pakai modul ini, ya, modul USB ini saya colokkan ke sini.
Ini posisinya colokan ke sini. Nah, begini. Ini jadi tetap ke komputer pakai kabel USB, cuma nanti statusnya di sana bukan sebagai USB print, tapi sebagai COM port itu, COM LPT itu, atau serial COM. Nah, ini sama nih di mainboard ini yang rusak IC ininya juga. Nah, sekarang kita bahas untuk IC ini dia masuknya. Jadi dari sini, dari kabel USB. Dari kabel USB colok masuk ke sini, ketemu ini. Nah, dari komponen ini larinya kemana? Nah, di sini saya udah kasih tanda. Ini untuk IC agak lebih besar. Di sini tipenya LQFP 144. Nah, jenis ininya. Jadi jumlah kakinya 144 kaki. Nah, di sini untuk masuk jalurnya, kalau yang untuk di sini, kalau yang tadi di Jinka Pro itu kan masuknya di PA12 sama PA11. Nah, untuk di sini dia masuknya dari jalur ref min sama ref plus. Tuh bedanya di yang mainboard ini sama mainboard itu. Padahal seri IC-nya sama, beda ukuran. Nah, di sini sedangkan untuk yang PA11 sama PA12-nya dia larinya malah dikebalikan. Jadi PA12 sama PA11-nya malah lari ke arus masuknya. Gitu. Nah, ini mungkin untuk teman-teman yang udah paham di microcontroller bisa mungkin kontak-kontak dengan saya, kita bahas untuk riset seperti ini. Barangkali kita mau ada pengembangan bareng, ayo boleh, saya sangat open dan welcome gitu. Nah, ini sama nih, jadi komponen ini, komponen kapasitor, komponen resistor, komponen transistor udah kita ganti baru. Bahkan ada dari mainboard yang normal ya, yang nggak ada masalah. Komponen ini, komponen dari sini nih ya, dari sini yang memang jalur untuk masuknya USB sudah kita ganti, tetap nggak mau kebaca. Jadi kesimpulan saya memang kerusakannya dari si IC ini gitu. Nah, penyebab kerusakan nih sekarang kita bahas ya. Penyebab kerusakan itu salah satunya faktor dari arde. Jadi kalau kita pernah pegang komputer terus kemudian atau pegang ujung kabel USB kemudian terasa ada strom atau ada sengatan listrik di situ, nah itulah salah satu penyebab kenapa bisa terjadi kerusakan IC ini, yang mengakibatkan USB-nya nggak mau kebaca lagi begitu. Karena bisa kita lihat ini sangat sedikit sekali komponen untuk ini ya, komponen untuk proteksinya ke sini. Di sini hanya ada resistor ya, jadi dari USB itu masuk ke sini hanya ada resistor dan ada fuse pun itu di USB boardnya itu fuse-nya fuse besar bukan fuse kecil. Jadi ketika dia ada gangguan di situ, ada short di situ, dia nggak putus, tetap ngantem ke sini. Ini ngantem ke sini begitu. Makanya dia nggak mau nerima ini lagi. Jadi kan dia data plus sama data min ya. Nah, itunya data plus data minnya itu dia jadi rusak di situ. Nah, apakah dengan cara mengganti IC ini solusinya akan terselesaikan? Masalahnya akan terselesaikan menjadi solusi maksudnya seperti itu? Enggak juga, karena kita beli IC ini pasti dapatnya kosongan. Beli IC ini dua ini dapatnya kosongan, belum ada program Jinka-nya begitu. Nah, karena kalau kita mau teliti lebih dalam lagi, apa sih fungsinya si IC gede ini? Nah, IC gede ini banyak banget, kompleks fungsinya. Jadi dari driver disimpan di situ juga, terus kemudian dia berfungsi sebagai RAM juga. Terus kemudian dia berfungsi sebagai otaknya juga atau CPU-nya juga ini. Gitu. Makanya ketika si IC ini sudah bermasalah, pasti ada aja. Entah itu nanti proses cuttingnya separuh jalan terus kemudian tiba-tiba dia nge-restart atau tiba-tiba stuck.
itu salah satunya dari kerusakan di komponen ini gitu. Sedangkan untuk komponen ini kan kakinya kecil-kecil juga kan. Nah itu tadi faktor pertama tadi bisa karena faktor USB-nya yang dia ada lonjakan arus di situ sehingga terjadi short, mengakibatkan matinya si IC ini, malfungsi jadinya ya. Terus kemudian faktor berikutnya bisa jadi dari faktor kelembaban. Nah kadang bisa juga karena di mainboard ini mesinnya kemasukan tikus, terus kemudian dikencingin tikus lah si mainboard ini. Jadi si kakinya ini mengalami korosi, konslet dengan kaki yang lainnya, itu bisa juga jadi penyebab. Nah jadi untuk yang masih penasaran, udah gonta-ganti USB boardnya kok masih nggak connect juga, ya itu masalahnya di sini. Nah kalau yang penasaran, yang nggak percaya bahwa diganti IC-nya ini aja pasti bisa dipakai lagi, silahkan coba dibeli IC-nya, dipasang. Tapi kalau saya sendiri sudah bolak-balik nyoba, nggak ada hasil, karena memang IC-nya sendiri harus diprogram dulu, harus diisi firmware gitu, baru dia nanti dipasang bisa jalan. Tapi kalau nggak ada firmware-nya, bener kita pasang di sini, kita pasang nyala tuh, tapi nggak ada tulisan welcome, motor juga nggak gerak, perintah juga nggak jalan, seperti itu. Nah ini IC ini gitu. Jadi firmware-nya itu, nah untuk masalah firmware, bisa nggak sih firmware-nya itu kita isi sendiri? Bisa kalau ada alatnya. Nah untuk ngisi firmware itu nggak semudah kita ngisi Arduino ini. Kalau Arduino ini dia untuk file firmware-nya itu kita bisa download dengan mudah ya. Tapi kalau untuk ini, kita kalau mau ambil firmware-nya kita harus copy sendiri dari sini. Jadi ini IC ini kita cabut, kita pasang ke alatnya, terus kemudian kita ambil datanya, baru kita copy ulang ke situ. Tapi untuk proses copy ulang itu juga tidak semudah kita ngopi data biasa. Kita harus ini dulu, harus harus buka, karena firmware ini di password ya. Saya udah coba bongkar juga. Ketika kita mau copy, ternyata dia nggak mau jalan karena dia ada proteksinya, dikunci begitu. Nah untuk selanjutnya mungkin yang masih penasaran bisa nanti kita bahas lagi di kesempatan yang lain. Mungkin kita bisa janjian untuk atur sesi live juga bisa, boleh, biar lebih mantap aja. Nah sekarang kalau misalnya ada yang membutuhkan IC ini saya juga ada IC cabutan yang sudah saya sisihkan di sini, dan ini kondisinya sudah dites. Untuk IC-nya ini kebetulan 2 ini untuk IC yang Jinka Pro biasa ya. Untuk Jinka Pro biasa. Nah ini jujur untuk 2 piece ini dia untuk USB-nya udah nggak mau ya. Untuk USB udah nggak mau, dia bisa jalan tapi pakai koneksi kabel kom ya. Koneksinya pakai kabel kom. Nah ini IC tadi itu untuk ngegantiin ketika mesinnya yang cuman ngeblank biru tok, nggak mau jalan, biru aja udah kita ribal misalnya gitu ya. IC ini udah kita ribal masih tetap nggak mau hidup, nggak mau jalan normal, atau IC-nya ini tiba-tiba overheat panas banget. Nah itu berarti udah harus ganti ini. Itu solusinya cuman bisanya ya yang gampang, dicarikan IC yang sudah terprogram, IC cabutan seperti ini tadi, pasang baru bisa dipakai. Nah untuk kondisi IC, untuk yang cari-cari IC nanti bisa ditanyakan juga di kolom komentar situ ya. Oke gitu dulu videonya, cukup sampai situ dulu, saya mau ngudut dulu. Nah ini untuk stok IC yang second-secondan juga masih agak lumayan banyak. Yang berminat nanti silakan bisa tanya-tanya, atau mau servis mainboardnya kirim juga bisa gitu. Oke, thank you ya.